Oh, seperti itu. Lalu bagaimana dengan sistem reproduksi wanita itu sendiri, Kak? Mm-mm. Jadi sebetulnya Mhm. kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Mhm. remaja adalah orang yang berusia 12 sampai 24 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Yang artinya Oke. proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah bisa dimulai dari masa dini gitu. Jadi kita harusnya belajar masalah reproduksi wanita itu dari kita kecil, diberikan pengenalan itu. Betul, betul. Seharusnya ya, Kak? Ya seharusnya. Aha. Kalau di Indonesia karena kita orang timur, jadi untuk pengenalan reproduksi sendiri itu kita rada tabu ya bicara tentang hal itu. Sepakat sekali. Benar. Jadi yang lebih baik adalah untuk ibu milenial yang sekarang, Aha. kalau bisa dikenalkan dari sejak dini mungkin gitu. Oke. Pada anak-anak. Jadi untuk ibu-ibu milenial zaman sekarang, please banget perkenalkan gitu ya kesehatan reproduksi wanita, kesehatan reproduksi semuanya tentunya untuk anak-anaknya seperti itu ya, Kak. Iya benar, sesuai dengan Aha. usianya Sesuai dengan gitu. usianya. Oh, berarti ada perbedaan tuh ya untuk memperkenalkan bagaimana nih? Betul. Jadi kalau misalkan kita perkenalkan untuk anak ya di usia Mhm. 5 tahun, itu Mhm. beda pasti kita komunikasinya dengan anak yang usia 7 tahun Mhm. gitu. Untuk usia 5 tahun, ibu-ibu saat ini bisa mengenalkan dengan cara atau menjaga anak-anaknya dengan cara Mhm. kakak yang hanya boleh cium bibir atau cium pipi atau pegang dada, Mhm. pegang dada kakak itu cuma mama gitu. Oke, jadi sudah. Nah, gitu. Jadi Aha. komunikasinya sesuai dengan usia anaknya juga. Oh, berarti menjadi orang tua tuh sebenarnya berat ya, Kak, karena memilih komunikasi yang tepat juga harus nih tentunya ya. Betul, betul banget, betul banget. That's why mungkin diadakannya, maksudnya menikahlah pada waktu yang sudah tepat, bukan sudah tepat, sudah siap mungkin itu kali ya, sudah siap gitu kali ya. Ya, benar-benar. Oke, kalau gitu ya, Kak. Tapi tahan dulu nih, Kak, karena beberapa musik sudah merentet nih dari ujung satu ke ujung lain. Tapi tenang aja, kita bakal ngobrol lagi sama Kak Lola. Setelah ini dengerin dulu ya, Kak, dari Blackpink. Oke, sekali lagi mau di Ayunda. Aduh, suaranya aku banget ya, Smartizen. Bener-bener deh gak ada bedanya Yusi Ayunda sama Maudi Ayunda. Wow. Balik lagi sama aku dan tentunya kita bakal membicarakan tentang reproduksi wanita itu sendiri. Nah, kita tetap ditemenin sama Kak Lola ya tentunya. Tapi nih aku mau bacain dulu beberapa komentar yang ada di streaming YouTube kita dari ada Matthew 19 sebentar. I'm forget. 1990 katanya eh guestnya pasti cantik nih kayak gitu. Iya dong, jelas kan kita kan sebenarnya ada casting dulu sebelum ini. Terus katanya juga salam buat bintang tamunya ya. Oke, kalau Lola tuh ada salam dari Matthew. Halo, halo Kak Lola. Halo, iya. Oke, udah aku sampaikan ya Kak Matthew. Itu. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih juga. Terus juga dari Kak Anissa, Kak Ica nih katanya Kak Lola. Aduh banyak juga nih fans Kak Lola. Waduh. Bisa, I miss you. I miss you Kak Ica, aku juga. Oke, kita lanjut ya bicarakan tentang kesehatan reproduksi wanitanya Kak. Oke, oke. Ah, ah, Ayo kita lanjut. Oke, tadi kan agak sedikit terpotong nih, kayak gimana sih sistem reproduksi wanita itu sendiri, Kak? Oke, Aha. jadi gini, kita tuh harus tahu dulu yang namanya perempuan itu kadang dia nggak tahu kalau sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Mhm. Internal itu ada di dalam yang nggak bisa kita lihat.
Mhm. eksternal itu di luar yang bisa kita lihat. Oke. Tuh, ya. Jadi sistem reproduksi itu balik lagi. Jadi semua satu kesatuan yang pada intinya nanti akan berfungsi untuk kita bisa eh, beranak gitu ya. Beranak, iya. Nah, ya beranak ya kan, emang gitu. Iya. Nah, terus jadi disitulah fungsinya kita belajar sistem reproduksi supaya kita tahu. Jadi kita nggak buta. Perempuan tuh banyak banget yang nggak tahu dia punya apa aja di sistem reproduksi internal dia. Aha. Contoh, Aha. gini, kita masuk ke sistem reproduksi. Di dalam yang internal yang nggak bisa kita lihat itu ada apa? Ada ovarium, ada tuba falopi, ada rahim, ada vagina, ada serviks. Aha. Itu nggak semua wanita tahu akan hal itu. Betul. Bener nggak? Betul, Bener betul. nggak? Betul, betul. Kenapa? Karena pertama tabu. Jujur Tabu. ya, waktu SD mungkin banyak banget teman-teman smartizen yang kadang ngelihat alat reproduksi wanita dipajang di Buku. di buku gitu ya, Aha. di buku. Ini apa? Gitu Ini kan? apa? Ini apa sih? Kayaknya Yes. kok malu ya melihat hal itu. Tapi ya itulah, mungkin karena memang kita sebagai orang timur yang komunikasinya kurang jelas pada anak, Iya. jadi melihat hal itu jadinya ya udahlah gitu. Hal yang tidak perlu diketahui di usia saat itu. Padahal kalau orang luar ya, Aha. ya seperti yang aku bilang tadi, di usia dini, sedini mungkin mereka sudah diajarkan tentang hal itu gitu. Betul sekali. Jadi manfaatnya untuk mengetahui kesehatan reproduksi ini apa nih, Kak? Kalau untuk manfaatnya sendiri, yang pasti supaya kita tahu perubahan-perubahannya apa aja, ya kan? Kita harus yang namanya wanita akan menstruasi di usia berapa, kita harus komunikasikan. Kalau misalkan kita nggak tahu, yang terjadi ya udahlah. Mungkin di usia 20 tahun belum menstruasi dianggap itu hal yang Biasa. wajar, padahal sebetulnya itu hal yang sangat tidak wajar. Berarti ada satu kelainan di situ. Setuju. Iya. Pertama kita tahu supaya kita tahu kita punya kelainan karena ada sesuatu hal yang salah gitu. Betul. Terus betul, juga supaya kita bisa membentengi diri kita dari pergaulan bebas, seks bebas gitu kan. Terus menjauhkan kita dari kekerasan seksual. Oke. Begitu. Terus resiko yang mungkin terjadi, misalkan kalau misalkan kita nggak ngerti fungsinya aja, itu kita kalau udah masuk ke pergaulan bebas yang terjadi apa? Hamil di luar nikah, kemudian aborsi. Tanpa pikir panjang, kalau aborsi itu bisa bikin kematian ya kan? Di usia muda, bukan cuma di usia muda, tapi di semua usia sih sebetulnya. Itu. Betul banget. Aku juga agak sedih sih karena kan tingkat ya mungkin aku belum punya datanya, cuman aku pribadi pernah mendengar tingkat aborsi di Indonesia ini cukup tinggi seperti itu. Jadi kayak memang edukasi kita tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi itu sendiri perlu lebih diperdalami seperti itu ya, Kak. Betul banget. Jadi buat smartizen tuh jangan menganggap hal pembelajaran ini tuh sebagai hal yang tabu, tapi ya harus dikomunikasikan sesuai dengan usia dan batasan-batasannya gitu. Oke. Nah, kalau gitu tadi kan aku dengar Kakak mau request lagu nih. Iya kan? Request lagu kan? Bener ya, aku mau request lagu buat semua orang-orang yang aku sayang, buat adik aku Amelia, buat pacar aku tercinta. Aduh. Enggak sih, enggak tercinta aja. Tercinta, ya. Aduh, jadi pengen juga. Buat siapa lagi? Pacar aku kayaknya ada banyak, tapi yang inget cuma satu. Waduh. Patrick, ya. Oke, mau lagu apa nih? Karena tadi lagu Agnes Monica tak ada logika nggak ada, jadi aku requestnya lagunya Yura Yunita. Yura Yunita yang berawal dari tatap. Biar pada
Falling in love semua. Waduh, oke. Yura Yunita berawal dari tatap terkhusus buat Kak Lola untuk teman-teman tercinta dan pacar tercintanya. Enjoy the music. Tentunya kita bakal nanyain lagi ke Kak Lola tentang yaitu kesehatan reproduksi khususnya buat wanita ini ya Smartizen. Nah, kita panggil lagi yuk Kak Lolanya. Halo Kak Lola. Halo. Halo, what's up? Oke. Balik lagi nih Kak tentunya. Kita masih banyak pertanyaan nih sama Kak Lola, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, kita sikat tuntas habiskan. Sikat aja ya, nggak gan, sikat. Nah, next nih, ada nggak sih kayak faktor-faktor atau apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita itu sendiri, Kak? Oke, Atau apa in aja general faktor-faktor juga? yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita? Itu sebenarnya banyak. Aha. Faktornya ada dari eksternal, lingkungan, dan internalnya kita sendiri. Ya, jadi menjaga kesehatan reproduksi itu lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah, daripada kita menjaga kesehatan seluruh tubuh. Oh gitu. Jadi supaya lebih sehat, ya pasti menerapkan pola makan yang sehat, olahraga, konsumsi. Jangan konsumsi makan-makanan yang banyak mengandung pengawet, gitu. Terus kalau untuk wanita dikurangi untuk makanan-makanan yang kadar gula tinggi. Benar, karena kenapa? Kalau misalkan kita ngomongin reproduksi wanita itu ada yang biasanya kalau pernah dengar yang namanya PCOS. PCOS. Ya, PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, itu biasanya menyebabkan wanita sel telurnya itu tidak membesar. Jadi dia tidak ovulasi atau tidak ovulasi. Jadi tidak bisa bertelur, mengeluarkan telur. Nah, itu yang terjadi apa? Ya, sulit untuk hamil. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena pola hidupnya yang kurang sehat. Makannya nggak dijaga. Makannya kadar gula tinggi, minum minuman yang manis, makanan manis, tidak menjaga pola hidup dengan cara berolahraga. Ternyata efeknya seimbang aja gitu. Efeknya boleh makan itu juga ya? Nggak berlebihan. Oh, I see. Berarti gitu. Justru wanita itu kadar gulanya harus dijaga banget berarti ya? Benar banget, karena yang namanya PCOS itu bisa yang memicu itu ya karena kita makan kadar gula yang tinggi. Jadi PCOS tuh seneng banget yang namanya glukosa. Waduh, aku juga seneng lagi. Iya, jadi harus dikurangin glukosa dan juga goreng-gorengan. Aduh. Karena kita nggak tahu. Kalau mau makan gorengan, makanlah yang memang kita tahu kita goreng sendiri atau ya boleh makan gorengan tapi nggak sering, misalkan 2 bulan atau 3 kali dalam sebulan. Nggak boleh yang dalam seminggu tuh 4 kali. Kalau setiap hari itu nggak boleh kayak gitu. Aduh, mana gorengan sering, manis-manis juga sering. Aduh, berarti aku harus jaga banget ya. Iya, kalau olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Jalan santai aja. Jalan santai, oke. Kalau jalanin aja dulu gimana? Itu juga nggak sehat ya kayak gitu ya? Iya, pokoknya harus dilakukannya terus-menerus. Pokoknya harus ada pergerakan dari tubuh selama 30 menit dalam sehari. 30 menit sehari itu minimal ya kayak? Yes, betul sekali. I see. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu tentunya tidak jauh dan sangat bereratan dengan pola hidup. Ya kan? Benar sekali. Jadi buat para Smartizen dan wanita-wanita sekalian yang udah punya keluhan atau memang tahu kalian punya PCOS, ya tuh dibetulin lagi pola hidupnya.
Jadi harus pola hidup sehat, lebih sayang sama diri sendiri, lebih suka makan sayur, buah-buahan, Aha. hindari makanan goreng-gorengan yang terlalu banyak, dan gula-gula, dan pewarna-pewarna. Oh, Gitu. aduh. Dah deh, itu makanan aku semua itu. Astagfirullahaladzim. Itu makanan Kita aku. punya waktu buat berubah kok. Oke, aku nanti berubah. Nanti. Oke, siap. Gitu. Oke gitu, thank you ya Kak Lola. Aduh, ini sangat trigger banget sih ke akunya, kayak gak boleh makan manis. Aduh, aku suka banget gak boleh makan gorengan. Aduh, gue tiap hari. But it's okay. Gak apa-apa deh, kita harus sering-sering jaga pola makan, pola hidup, dan lain-lain berarti. Oke, kalau gitu ada yang lewat-lewat lagi nih Kak Lola. Tapi sebentar. Aku mau bacain lagi deh. Kayaknya di YouTube lagi heboh nih di live streaming kita. Oh iya tuh, salam dari Bandung Cenah. Waduh, dari kemarin viewers kita orang Bandung, say. Mantap jiwa juga nih. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin aja ya Midsummer Madness dari ATI Rising. Yuk, mari. Baik lagi sama Yusi, tentunya kita bakal tetap berbicara tentang reproduksi wanita dan kesehatannya bersama Kak Lola tentunya. Say hi lagi Kak Lola. Hello. Hai, Smartizen. Hola Smartizen, hola. Nah, sekarang pertanyaan Yusi adalah, udah siap nih Kak? Waduh, udah siap nggak nih? Oke, pertanyaan Siap banget. Yusi adalah, tadi kan kita udah membicarakan tentang kesehatannya, betapa pentingnya, faktor-faktornya, dan lain-lain. Nah, ada nggak sih tipsnya nih dari Kak Lola, khususnya ibu bidan ceritanya nih, buat Smartizen yang cewek-cewek di luar sana? Oke, Aha, part atau bagian ini tuh yang pasti paling harusnya ditunggu sama semuanya, tentu. ya. Aha. Boleh dipasang telinganya atau Waduh. diambil buku catatannya. Karena aku Waduh. mau kasih satu tips yang sangat rahasia, nggak rahasia lagi, karena aku akan kasih tahu ke semuanya di Oke. siang hari ini. Apa Jadi tuh? buat para wanita, Mhm. gimana caranya kita menjaga kesehatan reproduksi, khususnya bagian luar ya? Iya. Ini. Jadi merawatnya yang kita bisa lihat, kita kalau misalkan beraktivitas yang padat, biasanya kita akan mengalami yang namanya keputihan. Betul. Ya, Mhm. betul banget. Itu Betul tuh pasti banget. akan dialami semua wanita. Terus Pasti. kadang kalau misalkan udah aktivitasnya padat, kita akhirnya lupa untuk ganti celana dalam. Dan akhirnya yang terjadi adalah bukan mungkin, tapi akan terasa baunya kurang sedap. Terus Betul. kemudian kadang juga kalau udah keputihan, gatal, berwarna dan berbau gitu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu aktivitasnya tuh padat banget, kita harus bawa minimal satu cadangan celana dalam untuk kita bisa ganti. Misal kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu ya, udah sama lembur. Ya berarti kita harus ganti lagi di sorenya. Kita bawa satu cadangan gitu. No panty liner. Karena panty liner itu bisa membuat keputihannya nggak selesai. Oh, baru aku Jadi, mau tanya. Panty liner. Kita hindari yang namanya panty liner, karena ketika kita selesai pipis masih tetap meskipun kita udah keringin pakai tisu ya, itu kan tetap akan lembab. Nah, lembabnya itu akan menimbulkan kemungkinan lain, misalkan jamur, keputihan lagi gitu. Jadi no panty liner, tapi bawa satu cadangan celana dalam. Berarti say no banget buat panty liner ya. Say no to panty liner. Oke. Terus kemudian yang kedua, untuk bulu halus, rambut-rambut halus itu jangan dicukur, tapi dibunting pakai gunting biasa, gunting kecil. Kenapa? Kalau kalian cukur itu akan iritasi
akan terjadi iritasi yang nantinya akan lecet, timbul lagi keputihan, jamur lagi. Nah, itu nggak selesai. Tapi kalau misalkan kalian gunting, itu akan lebih baik dibanding harus dicukur. Gitu. Oke. Jadi lebih baik digunting gitu ya. Lalu ada lagi tidak, Kak? Gimana? Ada lagi nggak tips yang lain? Ada. Oke, apa Yang lagi? ketiga, Siap. yang ketiga pada saat menstruasi. Ini aku alamin sendiri. Jadi dulu aku pernah pakai satu merek Softex yang ya mungkin kira-kira dari aku SMP kali ya, aku nggak pernah ganti-ganti. Tapi aku nggak sadar kalau misalkan ternyata aku punya gangguan dengan si Softex ini. Jadi sama kayak bayi itu kalau misalkan dia pakai Pampers nggak cocok, dia kan merah gitu kan, Iya, lecet. betul. Nah, sama kalau misalkan wanita nggak cocok dengan Softex itu bisa gatal atau nggak nyaman, lecet. Nah, ternyata itu karena kulit kita yang terlalu sensitif atau ya karena terlalu keras juga bahannya gitu. Maka dari itu gantilah Softex yang memang healthy skin. Ada tuh beberapa Softex yang mereknya healthy skin. Nah, akhirnya aku ganti ke situ. Dan akhirnya keluhannya hilang, nggak ada lagi tuh masalah-masalah setelah menstruasi yang harus ngalamin kemerahan, iritasi. Nggak ada. Gitu. Oke, gitu aja, Kak? Kadang cewek malu kan, aduh kok gue pakai Softex ini malah dibiarin gitu. Oh, mungkin biasa aja. Itu nggak biasa. Itu mesti ganti Softex. Oke, ribet juga ternyata. Terus juga untuk sabun cuci, bukan cuci piring, sabun cuci daerah kewanitaan, itu boleh dipakai dengan, tapi nggak continue, nggak setiap hari. Karena pemakaian yang sering dari bahan-bahan seperti itu juga kan nggak bagus. Tetap pakai supaya biar bersih, sehat gitu. I see. Oke, itu aja, Kak. Tipsnya ada 4 berarti? Yes, betul, itu aja. Wow, kalau itu cukup banget sih. Dan aku agak kayak, wow, ternyata Softex juga mempengaruhi kesehatannya ya, kayak gitu. Benar banget. Aha, baiklah Kak Lola. Untuk talk keempatnya sangat keren saat ini. Gila, kita tips-tipsnya ini sangat bermanfaat ya Smartizen. Jadi Smartizen semua harus banget pointing and highlight those 4 words or sentence. I don't know how to say it. But tentu aja ada yang mau lewat dulu dari Saint Paul and David Guetta, Mad Love. Lebih baik dalam merawat alat reproduksi kita. Amin. Jadi untuk para perempuan khususnya jangan lupa untuk jaga makanan, olahraga, terus kemudian juga ya itu aku ngomong sama diri aku sendiri ya, untuk nggak lupa olahraga, karena kan yang namanya olahraga itu kadang males. Jadi harus continue, harus dipaksa dirinya sendiri. Terus juga kemudian jaga kesehatan reproduksi dengan cara jangan malas ganti celana dalam. Terus kemudian apa lagi ya? Itu sih. Terus kemudian yang paling penting komunikasikan alat reproduksi itu sesuai dengan usia gitu. Jadi untuk menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita dari tindakan kejahatan para laki-laki ataupun perempuan. I see. Oke, Kak Lola, terima kasih banyak buat saran, tips, dan segala pengetahuan yang udah Kakak jelaskan dari awal. Iya, makasih juga untuk Dia Untirta 106 FM yang udah undang saya jadi berbagi ilmu pengetahuan pada siang hari ini. Bangga banget sih Dia Untirta memiliki Kak Lola sebagai sadis atau sahabat diskusi kita. Asik. Nah kalau gitu, ya kalau gitu thank you banget karena udah join dan
meluangkan waktu kakak untuk ngobrol bareng kita semua. Siap, makasih banyak. Oke, sukses terus buat Kak Lola ya. Sukses terus buat kalian semua. Oke, dan jangan lupa jaga kesehatan ya Kak Lola. Terima Iya, kasih. kalian juga tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, Jangan lupa. pasti banget. Ya, Oke. mungkin gitu aja. Selamat siang Kak Lola. Siang, see you. Bye-bye. Bye. Nah, Smartizen, jadi itu pembicaraan aku dan Kak Lola di talk terakhir kita. Tapi mungkin next kita bisa kali ya calling Kak Lola lagi gitu untuk mengetahui lebih lanjut mungkin ya di next episode atau segmen gitu. Nah, kalau gitu Smartizen, karena udah menunjukkan pukul 11.39, kita dengerin lagu dulu kali ya, biar nggak itu tegang-tegang banget nih Smartizen. Oke, tapi sebentar ada yang komen di YouTube katanya, dari ini ya, dari Kak Grace, love buat Kak Lola mungkin. Terus juga dari Kak Nita. Terus juga ada Kak Ahmad. Oh, Kak Ahmad ini cutting aku. Langsung aja kita dengerin buat Smartizen yang masih stay tune. Yuk, enjoy the music yuk. Istriku, waduh. Jauh banget deh. Tadinya halus gitu, gue ikut nyanyi kok jadi aneh. Tapi it's okay Smartizen. Nah, ya ampun sedih banget, udah jam 11.50, which means kita harus segera berangkat dari studio ini. But it's okay, di sini aku bakal review apa yang sudah kita bicarakan selama 2 jam terakhir dengan Kak Lola, ibu bidan kita yang sekarang sudah persiapan karena dia juga ada dinas siang. Nah, jadi karena kita membicarakan tentang kesehatan reproduksi terkhusus ya untuk wanita, tadi kita udah dapat banyak banget nih informasi penting bahwasannya reproduksi itu ternyata ada 2, yaitu internal dan eksternal. Nah, kenapa sih kita tuh harus tahu gitu loh reproduksi kita tuh, maksudnya menjaga reproduksi kita tuh untuk apa sih, seperti itu kan. Tadi kalau lah mention katanya kita tuh biar tahu gitu loh perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di tubuh kita sendiri, seperti itu Smartizen. Juga membentengi diri dari seks bebas dan resiko-resiko besar yang akan terjadi, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita itu sendiri in general, mungkinnya tidak hanya wanita, cuman karena terkhusus untuk wanita, jadi faktor-faktornya itu ada beberapa nih di sini yang aku catat. Yang pertama itu ada menjaga pola makan, dan yang kedua itu ada menjaga pola hidup. Oke. Juga mengurangi kadar gula. Waduh, juga mengurangi gorengan katanya. Aku langsung ke trigger, ini semuanya tidak baik banget. Maksudnya aku di kehidupan real life aku suka gula, aku suka makan gorengan, tapi karena abis berbicara dengan Bubi dan Lola, aku jadi sadar gitu, jadi realize that kesehatan itu the most important ternyata nih Smartizen. Jadi harus jaga pola makan dan juga jaga pola hidup. Lalu tidak kalah penting bahwasannya Kak Lola juga memberikan kita tips and trick di mana untuk ciwi-ciwi di luar sana, kalau misalkan jam terbangnya padat, asik, aktivitas di luar sangat padat kayak from 10 to 5 ataupun mungkin dari pagi sampai malam lagi, seperti itu dianjurkan untuk membawa underwear yang lebih gitu kan, karena untuk istilahnya mencegah terjadinya kelembapan di daerah kewanitaan kita, seperti itu. Terus juga no panty liner, that's the most that you have to highlight it. Karena tadi Kak Lola tuh udah kayak pokoknya no panty liner. Kalau bisa kalian bawa underwear yang lebih, seperti itu. Dan yang kedua itu mencukur
menggunting bulu-bulu halus, bukan mencukur habis karena bisa menyebabkan iritasi. Seperti itu ya Smartizen. Lalu yang ketiga itu ganti Softex atau pembalut ketika kita menstruasi dengan yang healthy skin. Jadi Smartizen juga perlu memilah dan memilih bahan Softex yang nantinya akan Smartizen pakai, seperti itu. Dan yang terakhir itu menggunakan sabun untuk daerah kewanitaan tapi tidak sesering itu gitu loh. Jadi kayak terkhusus untuk ya membersihkan gitu kan, karena kan fungsinya juga untuk membersihkan, tapi tentunya tidak sering digunakan karena juga bisa menyebabkan mungkin perubahan pH pada kulit daerah kewanitaan, seperti itu ya Smartizen. Dan yang paling penting banget tadi udah berkali-kali di-mention, di-remention lagi sama Kak Lola dari sesi 1 sampai ke 4 dan ke-5 itu, bahwasannya perlu banget nih adanya komunikasi antara anak dan orang tua mengenai alat reproduksi sesuai dengan usianya. That's the point, Smartizen. So you guys have to build your own opinion about your production system, tapi juga kita harus sharing each other gitu loh tentang istilahnya fungsi dan apa yang tidak boleh, what don't and doesn't, seperti itu, what don't and do, seperti itu ya Smartizen. Jadi Smartizen jangan salah langkah karena reproduksi wanita ini juga sangat penting. So you guys have to keep it healthy, keep it istilahnya terjaga seperti itu, jangan sampai lembab seperti itu ya Smartizen. Nah, sebelum aku mengakhiri, mungkin kita bisa dengerin lagu-lagu dulu lagi kali ya. Iya kali ya, dengerin lagu aja kali ya. Dari Sia Cheap Thrills, enjoy the music. Closer, wow, oke, closer karena udah closer. Karena udah closer ke penutupan, jadi Yusi harus pamit undur diri nih Smartizen. Nah, pukul udah menunjukkan waktu 12.03, Smartizen semua harus tetap semangat, tapi juga kita harus tetap menjaga kesehatan tentunya, jangan lupakan itu. Nah, karena hal-hal tersebut, jadi Yusi mau promosiin dulu kali ya. Iya benar, kita promosi media sosial dulu. Jadi jangan lupa buat Smartizen semua follow Instagramnya Dia Untirta @diauntirta, lalu juga di @Facebooknya di 106 Dia Untirta, dan juga jangan lupa di subscribe and like and comment semuanya ya konten-konten kita di YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Dan kalau mau ada salam-salam, request lagu, ataupun istilahnya curhat-curhat manja, silahkan. Kalau misalkan mau aku up di program ini, boleh WhatsApp ke 081808106106. So, ya kalau gitu aja ya. Yusi pamit undur diri, Dialog Siang pamit undur diri. Smartizen semua jangan lupa happy, karena Smartizen semuanya smart and energetic. 106 Dia Untirta. Yuk mari kita out dulu kali ya. Sekali lagi ya, 106 Dia Untirta, smart and energetic. Yay.